Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maula, saya dari jurusan Hukum Keluarga Islam Unit 1 semester 4. Pada video ini, saya ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Putusan dan Pelaksanaan Putusan. Putusan pengadilan menurut pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Putusan hakim atau pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu 1. Putusan akhir. Putusan ini juga lazim disebut dengan istilah ens ponis dan jenis putusan yang bersifat material. Putusan ini terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di pengadilan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa. Melalui proses persidangan, dimulai dari hakim menyatakan acara sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, sampai pernyataan sidang tertutup serta musyawarah majelis hakim dan pembacaan putusan dalam sidang tersebut, dan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan. Hal ini terdapat pada pasal 50 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Secara teoritis dan praktik, putusan akhir ini dapat berupa putusan bebas pada pasal 191 ayat 1 KUHAP, putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum pada pasal 191 ayat 2 KUHAP dan putusan pemidanaan yang diatur dalam pasal 191 ayat 3 KUHAP. Yang kedua, putusan yang bukan putusan akhir. Pada praktiknya, putusan ini dapat berupa penetapan atau putusan sela. Putusan jenis ini mengacu pada ketentuan pasal 148, pasal 156 ayat 1 KUHAP, yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa atau penuntut umum. Putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara, karena merupakan kewenangan relatif pengadilan negeri sebagaimana ketentuan pasal 148 ayat 1 dan pasal 156 ayat 1 KUHAP. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa atau penuntut umum batal demi hukum. Hal ini diatur oleh ketentuan pasal 156 ayat 1, pasal 143 ayat 2 huruf B, dan pasal 143 ayat 3 KUHAP. Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa atau penuntut umum tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHAP. Bentuk-bentuk putusan hakim. Berdasarkan rumusan pasal 1 ayat 11 KUHAP, terdapat 3 jenis putusan, yaitu pertama, putusan bebas. Diatur dalam pasal 191 ayat 1 KUHAP yang menentukan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan perbuatan tersebut tidak meyakinkan,
maka terdakwa diputuskan bebas. Yang kedua, putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang diatur dalam pasal 191 ayat 2 KUHP dirumuskan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Yang ketiga, putusan pemidanaan. Sebagaimana diatur dalam pasal 193 ayat 1 KUHP bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Putusan pemidanaan dapat dijatuhkan melebihi dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh jaksa atau penuntut umum, akan tetapi tidak boleh melebihi ancaman maksimal yang ditentukan dalam undang-undang. Segera setelah putusan pemidanaan dibacakan majelis hakim, harus menyampaikan hak-hak dari terdakwa terkait putusan tersebut, yaitu pertama, menerima atau menolak putusan, yang kedua, mempelajari putusan, yang ketiga, meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam rangka pengajuan gerasi, yang keempat, mengajukan banding, dan yang kelima, mencabut pernyataan untuk menerima atau menolak putusan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.